Din, boleh, silakan. Jadi inovasi ini tuh berangkat dari isu-isu yang ada di lingkungan sekitar. Salah satunya isu global yaitu climate change, perubahan iklim yang tidak menentu, yang tiba-tiba hujan, tiba-tiba kemarau yang berkepanjangan, yang tentunya akan mempengaruhi berbagai sektor, salah satunya sektor pertanian. Kemudian juga seperti yang kita ketahui bersama bahwa sektor pertanian pasti memerlukan air irigasi. Selain juga perubahan iklim ini mengakibatkan hama, timbulnya hama, tetapi juga mengakibatkan kelembapan tanah, pH tanah, dan juga penyerapan unsur hara itu menjadi tidak stabil. Ya. Karena juga seperti yang sudah diketahui bersama, kalau NPK ini bisa terserap secara maksimal ketika ada air, ketika kelembapannya juga sesuai, pH-nya sesuai, semuanya harus sesuai. Jadi berangkat dari isu-isu tersebut, kami menginovasikan adanya alat yang kita memberi nama Automatic Watering System atau kita menyebutnya AWS. Jadi alat ini kemarin juga sempat kami lombakan di beberapa perlombaan. Wow, contohnya apa tuh? Ada di Unida Gontor, kita mendapat juara 2 di bidang teknologi tepat guna. Dan juga di IPB kita mendapatkan juara 1 lomba karya tulis ilmiah nasional gitu. Waduh, kita kasih applause dulu. Keren banget nih. Milenials zaman sekarang ini luar biasa sekali ya. Oke, kemudian kenapa muncul si AWS ini tadi? Karena berangkat dari isu-isu tersebut, kemudian kami menginovasikan bagaimana caranya petani dapat lebih mudah, dijalankan lebih mudah dengan mengontrolnya melalui sensor, melalui handphone gitu. Dan juga mungkin kalau pertanian tuh selalu identik dengan mahalnya pupuk, keluhan-keluhan yang seperti itu gitu. Kemudian kami mulai menginovasikan bagaimana kalau kita mulai beralih fokus kita ke sarana prasarana. Kita bisa menekan biaya produksi tidak hanya dari pupuk yang mahal atau ketersediaan pupuk yang terbatas, tetapi juga dari biaya variabel, salah satunya sarana prasarananya. Kemudian biaya tenaga kerja. Kalau menggunakan inovasi kami, alat siram otomatis dan menggunakan 3 sensor tersebut, bisa menekan biaya tenaga kerja. Yang diharapkan juga dapat menekan biaya produksi. Dan hal ini juga akan mewujudkan selain era asosiatif 5.0 gitu ya, tapi juga revolusi industri 4.0 yang memfokuskan pada otomatisasi, mekanisasi, tapi juga berkolaborasi dengan manusia. Dan kami menitik beratkan bahwa inovasi ini tidak berniat untuk menggantikan manusia, tidak menggantikan peran manusia seperti yang dikhawatirkan pada era saat ini. Betul. Karena era teknologi yang begitu berkembang pesat, tetapi juga berkolaborasi antara manusia dan juga smart farming, antara teknologi gitu. Jadi tetap dipantau oleh manusia, tetap digunakan oleh manusia gitu. Oh, luar biasa. Jadi tidak usah khawatir dengan yang namanya kan banyak tuh robot-robot di luar sana ya kan yang mengancam berbagai pekerjaan manusia gitu ya kan. Waduh, ternyata kalau menggunakan AWS ini udah tetap kita butuh banget juga bantuan kita sendiri gitu ya. Wow, luar biasa, keren banget. Oke, untuk prinsip kerjanya seperti apa? Baik, mungkin saya akan melanjutkan dari yang melatar belakangi kami untuk membuat alat automatic watering system ini. Selanjutnya langsung saja ke prinsip kerja. Alat ini yaitu diutamakan untuk menekan biaya tenaga kerja. Oleh karena itu, alat ini juga menggunakan panel surya. Sehingga alat ini juga mentenagai dari alat itu sendiri. Seperti itu. Ramah lingkungan. Alat itu juga menggunakan 3 sensor. Yang pertama sensor RH atau kelembapan, yang kedua ada sensor pH untuk mengukur tingkat keasaman dan basa dari tanah, dan yang ketiga yaitu NPK untuk mengontrol dari unsur hara tersebut. Sehingga yang pertama kita harus lakukan yaitu menancapkan sensor tersebut ke dalam media tanam atau polybag yang akan mengkalibrasi ke alat yang akan kita hidupkan. Dan selanjutnya yaitu alat ini juga langsung ke Telegram, ke aplikasi. Seperti itu. Jadi para petani, terutama petani milenial itu bisa mengontrol dari jarak jauh. Jadi memang yang kami sasarkan itu petani milenial supaya apa? Supaya mereka itu tertarik pada bidang pertanian. Dan mereka juga sadar bahwa pertanian ini itu adalah yang sangat menguntungkan gitu. Seperti itu. Mungkin kurang lebih dari prinsip kerja dari automatic watering system tersebut seperti itu. Apalagi zaman sekarang millennials itu kan melek teknologi semua ya. Jadi kan pasti kalau apalagi sudah
sudah connect dengan otomatis ke Telegram, itu kan buat mereka jadi berpikir, wah gampang nih, easy, aku mau kemana aja bisa dipantau lewat handphone gitu, lewat Telegram gitu ya. Waduh, keren banget. Tapi kalau untuk, oke, sekarang kita ngomong dalam hal biayanya nih. Apalagi kan itu sudah connect ke handphone gitu kan. Nah, itu seperti apa untuk biayanya sendiri? Baik, Mbak Nisin. Oke, Untuk Oscar. siap. Oke, Jadi silakan. untuk biayanya sendiri itu dengan rangkaian yang didapatkan yaitu harganya 5.850.000. Yang didapatkan itu pertama panel surya, pompa, terus komponen yang di dalamnya termasuk dalam pemrograman. Terus di situ juga ada baterainya juga, itu sudah termasuk dengan itu. Di luar dari instalasi airnya, terus juga itu sama biaya transportasinya kita dalam maintenance atau pemasangannya nantinya. Terus alat ini sendiri juga dilatar belakangi tidak hanya buat petani milenial, itu kami sebagai mahasiswa, kami ketahui sendiri bahwa pada era saat ini siapa sih yang mau terjun ke pertanian gitu. Padahal pada saat ini sendiri siapa yang nggak butuh makan. Jadi prinsip saya ketika manusia masih membutuhkan makan, di situ pertanian masih dibutuhkan. Oleh karena itu sendiri ketika semua itu alat ini sendiri AWS diciptakan itu untuk memenuhi kebutuhannya, minimal memenuhi kebutuhannya sendiri, yang dimana tidak meninggalkan pekerjaannya utama. Contohnya sendiri sebagai pegawai negeri atau menjadi pegawai di swasta di perusahaan, tapi ingin bertanam, yaitu nanti kalau misalkan bertani saja menghabiskan waktunya. Jadi itu bisa menggunakan AWS ini sendiri, karena AWS ini sendiri diciptakan untuk penyiraman saja. Jadi nanti setelah pulang kerja dengan berbagai pikiran atau capek, penat melihat tanaman yang segar-segar gitu. Betul. Jadi capeknya hilang gitu. Betul, Jadi setuju. gitu. Jadi nanti juga untuk membantu dengan saat ini sendiri iklim yang sangat bisa membantu lah. Minimal bisa untuk menghidupi dapurnya sendiri seperti itu tanaman. Nah, oleh karena itu sendiri AWS ini diciptakan. Jadi untuk rencana tindak lanjutnya AWS ini sendiri nantinya tidak hanya untuk pemupukan, tetapi ini sendiri juga bisa melaksanakan irigasi, pemupukan dari jual beli oleh petani sampai ke konsumen. Jadi yang bisa diketahui saat ini kan petani itu sendiri harga di petani sangat rendah. Terus di pasar padahal harganya yang sangat bagus sekali di situ. Lah, di situ gagasan kami untuk rencana tindak lanjutnya sendiri gimana caranya petani itu di aplikasinya nanti kecuali mengesampingkan aplikasi yang saat ini diterapkan yaitu di Telegram, nantinya rencana tindak lanjut kami itu aplikasi itu sendiri terkoneksi antara pengguna, yaitu pengguna satu dengan pengguna lain. Mungkin di situ ada ketersediaan barangnya apa saja, terus tanamannya apa saja, terus konsumen juga dapat mengakses aplikasi itu, misalkan pingin tanaman yang segar. Nah, saat ini sendiri masyarakat di luar itu kan sayurannya kurang segar, buah-buahnya kurang segar. Jadi konsumen itu ingin sih rasanya buah segar itu gimana, terutamanya yang di perkotaan gitu. Jadi alat ini sendiri kalanya juga industri bisa dalam populasi yang banyak, populasi di rumahan juga di pekarangan sekarang kan dikejarkan untuk pertanian yang dapat di pekarangan gitu. Ya, jadi dari lahan yang sempit ya gitu ya. Jadi alat ini sendiri seperti itu diciptakannya. Terus nanti petani konsumen juga dapat mengakses itu sendiri gitu. Terus gimana? Ada lagi? Jadi aplikasi itu sendiri nantinya kan untuk petani yang skala industri itu kan biasanya lupa, oh ini udah berapa hari setelah tanamnya, terus ini udah mulai pemupukan apa belum, kendala-kendalanya apa aja. Contohnya misalkan cabai, daunnya keriting, terserang hama penyakit. Nah di situ di aplikasinya nanti akan sudah tertera nanti oh penangannya gimana, terus langkahnya gimana, itu seperti itu. Wow, canggih banget ya. Langsung terdeteksi dari aplikasi. Lu kurang pupuk nih, kurang ini nih. Jadi segala kekurangannya langsung muncul gitu ya di aplikasi ya. Wow, luar biasa. Ini juga suatu, wah ini keren banget sih. Ini inovasi yang sangat keren banget menurut aku ya. Apalagi aku sebagai masyarakat awam yang juga menyadari itu bahwa kita untuk mengkonsumsi buah segar itu tuh sangat kurang. Even kita harus ke supermarket sekalipun. Supermarket sekalipun juga gak ada yang benar-benar yang fresh gitu langsung gitu kan, langsung dipetik atau benar-benar kita lihat gitu buahnya tuh masih seger-seger, masih sudah ada beberapa kali proses kan, pasti kan nyampe dulu ke pengolahan terus dari sini ke sini lagi gitu kan. Wah itu keren banget juga tuh. Tapi kalau untuk inovasi seperti ini, apakah untuk kalau ibaratnya kita nyebutnya kalau kata Profesor Dedi kan
kolonial nih, yang ini kita milenial. Nah, kalau untuk yang para petani yang kolonial seperti apa? Oke, tentunya alat ini didesain tidak hanya untuk para milenial, tidak hanya berfokuskan pada regenerasi pertanian gitu, tapi juga kami sangat menyadari bahwa pertanian di Indonesia rata-rata didominasi oleh orang-orang yang 40 tahun ke atas. Betul. Maka dari itu tidak hanya bisa dipantau lewat handphone, tetapi juga ada alat hardware-nya, alatnya langsung yang bisa berjalan tanpa dipantau lewat handphone. Jadi ada displaynya. Mungkin tadi sudah ditayangkan seperti ini. Jadi alat kami seperti ini berbentuk box. Kemudian ini kita lihat ya di PowerPoint-nya nih. Lihat nih, Sobat Tani silahkan bisa dilihat. Ini prinsip kerjanya AWS nih, seperti ini. Boleh dijelaskan nggak, Andi? Oke, yang pertama yaitu input tanah, input data ke tanah. Jadi sensor-sensor tersebut harus ditancapkan ke dalam tanah. Jadi misalnya dalam satu bedangan kita menggunakan 3 sensor dan dengan percontohan kalau unsur hara dan juga kondisi di tanah tersebut sama. Kemudian data tersebut akan terkirim ke sistem kami, kemudian akan ditampilkan dan juga energinya didapatkan dari panel surya. Kemudian juga alat ini akan menyiram secara otomatis ketika kelembapannya di bawah normal. Bisa disetting kelembapannya sesuai dengan jenis tanamannya. Kalau misalnya melon butuhkan kelembapan 60%, ketika kelembapannya di bawah 60%, maka dapat menyiram otomatis. Dan akan mati secara otomatis. Jadi para petani yang mungkin kolonial bisa sekali menggunakan ini tanpa harus bantuan handphone, karena sudah ada displaynya dan sudah bisa nyala secara otomatis, tinggal tombol power aja gitu. Easy ya, ternyata gampang banget ya cara pengaplikasiannya. Coba boleh nggak diliatin gitu seperti apa sih dokumentasi alat-alatnya gitu, supaya Sobat Tani yang join juga bisa lihat dengan jelas gitu kan. Seperti apa aja sih? Ini contoh tampilan Telegram yang kami gunakan. Jadi ada menu ketika kita memencet tombol start, memencet chat start gitu, langsung muncul ada beberapa menu seperti nitrogen, fosforus, berarti kalium, kemudian potasium, kelembapan dan juga pH, derajat keasaman. Yang ketika kita klik misalnya nitrogen akan muncul. Ini sudah kami konversikan ke dalam miligram jadi 175. Kemudian juga untuk pH-nya juga akan muncul. Tidak hanya itu, yang paling unik dari alat ini yaitu adanya sensor NPK, jadi membantu petani untuk mengetahui unsur hara dari tanah tersebut. Karena kalau kelebihan unsur hara juga tidak bagus, kekurangan juga tidak bagus, dan perlu adanya support dari kelembapan. Ketika kelembapan sesuai, maka penyerapan dapat optimum gitu. Dan juga kenapa kami menggunakan Telegram? Karena Telegram ini memang aplikasi yang ringan dan juga semua orang bisa menggunakannya gitu. Luar biasa ya. Tapi untuk rencana kelanjutannya seperti apa? Maksudnya kan dengan sudah terciptanya AWS ini, ya kan? Terus nggak mungkin dong akan sampai di sini aja. Nanti ke depannya seperti apa? Ada target apa lagi nih untuk AWS atau untuk ada alat-alat yang lain mungkin gitu kan? Tentunya rencana keberlanjutan dari alat automatic watering system ini, kami nantinya akan mengimplementasikan langsung ke lahan. Itu dalam bentuk industri. Jadi kami akan mengimplementasikan, contohnya yaitu di greenhouse. Gitu. Jadi kan greenhouse bisa kita ambil sampel bahwa di lingkungan greenhouse itu kan terdapat suatu suhu udara yang sama. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kondisi tanah tersebut jika kita pasangi satu sensor dalam satu polybag itu akan mewakili dari beberapa polybag sesuai dengan luasan lahan tersebut. Jadi rencana kami yaitu ingin sekali mengimplementasikan alat ini supaya alat ini bisa dikenal oleh seluruh rakyat, tidak hanya di kalangan petani, bahkan nanti merambah ke kalangan yang lainnya seperti itu, Mbak. Wow, luar biasa ya. Semoga lancar ya ke depannya ya, karena ini luar biasa sekali loh inovasi ini. Tapi kalau misalkan nih, mungkin Sobat Tani yang join sekarang juga bingung, ini gimana ya cara penerapannya? Apakah harus di lahan yang terbuka, atau harus tertutup aja, atau gimana gitu? Seperti apa? Siapa yang mau jawab? Gimana sih? Untuk prinsip alat ini sendiri sih tidak hanya di greenhouse, yaitu kami terutamanya kan kami dari mahasiswa, terus kami juga dari Polbantan Malang, yaitu dengan notabene kami dibiayai oleh pemerintah. Jadi gimana caranya kita itu bisa mengembalikan ke masyarakat seperti itu. Jadi
alat ini sendiri tidak hanya untuk greenhouse, tapi kita harus memberikan pengetahuan terhadap petani, yaitu alat ini kan menggunakan sensor. Jadi media tanam yang digunakan itu harus representatif terhadap semua media tanam yang digunakan. Entah itu dari komposisinya, unsur hara di dalamnya itu harus sama semua. Agar itu bisa mencakup dengan hasil yang diinginkan seperti itu. Terus untuk tadi sendiri tidak hanya di greenhouse, di lingkungan pekarangan rumah pun bisa diterapkan, yaitu di beddingan, itu seperti itu. Oh, oke ya, sudah terjawab ya keraguan-raguan. Mungkin para sobat tani mungkin bingung kan mau beli alat ini, tapi bolehnya gimana nih? Apa harus bikin greenhouse dulu? Ternyata tidak ya. Tidak. Ternyata tidak. Tapi untuk jenis tanamannya sendiri yang bisa digunakan tanaman apa-apa, harus horti aja gitu atau bisa semua tanaman? Semua tanaman bisa diterapkan di situ. Yaitu kami menyediakan itu dengan patokan harga segitu, itu harga yang secara menyeluruh. Tapi kami menawarkan ke petani tidak dengan harga segini yang didapatkan ini, tapi petani punya uangnya berapa gitu. Jadi kebutuhannya apa. Jadi kita tawarkan seperti itu dengan kita memberikan yang terbaik untuk petani itu sendiri. Wow, luar biasa, keren banget ya anak-anak muda. Aduh, hebat banget loh. Wow. Tapi ngomong-ngomong nih soal ini kan termasuk teknologi yang menurut aku ini canggih. Ini sangat canggih, inovasi yang bagus banget. Tapi untuk perawatannya sendiri susah nggak? Untuk ngerawat alat AWS ini sendiri? Yang kami kemarin kan kegiatannya kami lombakan, yaitu di Gontor. Kemarin yang menjadi pertanyaan jurinya yang pertama sebelum ke maintenance-nya, yaitu yang pertama itu mahal. Karena apa, di sini sendiri butuh pipa irigasi. Emang ngomongnya berapa sih harganya kalau di pasaran nih? Kalau di yang alat ini sendiri atau yang alat yang lain? Alat ini sendiri. Kalau alat ini sendiri sih 5.850.000 itu sudah proper. Oke. Oke. Kalau terus yang dibilang terlalu mahal itu bagian apa? Di pipa irigasinya. Jadi kan itu memerlukan banyak pipa irigasi. Contohnya pupuk NPK sendiri kan dipisah. Itu butuh pipa untuk N, untuk pipa unsur P sama unsur K, terus butuh penampungan air juga, butuh pompanya juga 3 juga kan. Nah seperti itu. Jadi mahalnya itu di awal, tetapi kan ini dapat digunakan sampai 5 tahun, sampai itu jangka panjang gitu. Jadi tinggal petani itu tinggal penyangan, bersihin rumput gitu. Pokoknya udah gampang banget gitu dibantuin sama AWS gitu. Menurut aku sih dengan harga yang hampir 6 juta itu dengan kecanggihan teknologi yang seperti itu sih ya udah murah, maksudnya ya so-so lah ya gitu, standar lah, nggak mahal-mahal banget. Tapi kan mungkin kan orang di luar sana banyak yang baru pengen mencoba gitu mungkin ya. Oke. Nah, untuk perawatannya tadi sudah dijelaskan ya sama Oscar. Nah, perbedaannya nih, ada kan alat irigasi yang di greenhouse tuh irigasi tetes. Iya, benar sekali. Nah itu perbedaannya tuh apa tuh sama AWS? Oke. Kalau irigasi tetes, irigasi sprinkle tuh biasanya berdasarkan real time. Oke. Jadi setiap berapa menit, misalnya di setting 5 menit, 10 menit sekali dia baru nyala. Kemudian juga ada alat-alat yang serupa. Jadi berdasarkan waktu, di settingnya berdasarkan waktu, atau di aplikasi maunya disiram sekarang, disiram nanti gitu. Tapi kan itu tidak ada efisiensi air, hemat air, dan juga kelembapan yang sesuai. Jadi kalau mungkin di pertanian yang dibutuhkan adalah kesesuaian dengan kebutuhan tanaman tersebut memang. Kalau airnya kebanyakan juga tidak akan digunakan, pupuknya kebanyakan juga tidak akan terserap secara maksimal, terlalu sedikit juga akan mati gitu. Jadi kami menawarkan kesesuaian tersebut. Kita bisa menyetingnya mulai dari kelembapan, kemudian unsur hara. Dan ini yang paling unik di sini adanya unsur hara, sensor unsur hara, meliputi N, P, dan K. Jadi kami bisa menambahkan, kalau kita bisa menambahkan NPK tersebut sampai sesuai gitu. Oh, oke. Luar biasa sekali ya. Tapi ini balik lagi nih ya, Sobat Tani ya. Tadi kan Bella sudah menyinggung soal petani-petani yang kolonial atau senior-senior petani nih ya kan. Kalau petani milenial kan seumuran kita lah ya. Seumuran, anggap aja Bella seumuran kan sama mereka ya. Jadi seperti apa cara menyikapinya gitu. Apalagi kan ya itu tadi kan, gimana cara masuknya ke para petani yang umurnya sudah 40 tahunan ke atas. Seperti apa untuk ngedoktrin mereka bahwa ini gampang loh, ini canggih loh, ini keren banget loh, ini gak usah pakai ribet, gak usah pakai ini langsung semuanya beres gitu kan ibaratnya. Nah, seperti apa cara menyikapinya? Oke.
cara menyikapi kita, salah satunya dengan mengikuti sosialisasi, berbagai perlombaan, salah satunya di PENAS nih. Ini merupakan salah satu kesempatan kita untuk menunjukkan inovasi-inovasi kami kepada para petani, kepada para milenial, terus mengaudiensikan agar mungkin terus booming gitu. Dan juga menarik minat motivasi para petani gitu melalui banyak stakeholder tentunya yang berkaitan dengan pertanian gitu. Dan kami sangat terbuka sekali apabila ada saran, masukan, karena kami juga masih seorang mahasiswa yang tentunya based on research. Yang tentunya masih banyak tentang penelitian, masih mungkin kurang di lapangan, kami sangat menerima berbagai masukan, berbagai sanggahan, tanggapan dari para petani untuk terus menginovasikan alat ini sehingga menuju kesempurnaan alat tersebut. Betul, setuju banget. Ini keren banget nih Andini, karena dengan kritikan itu bikin kita semakin berkembang. Betul, ya. Sekali. Betul, walaupun kritikan tuh kadang kan gitu kan, gue udah capek-capek gitu kan, tapi itu adalah salah satu hal supaya kalian lebih berkembang lagi, lebih keren lagi, lebih pinter lagi gitu ya. Jadi kita tahu kekurangannya, karena kalau seseorang susah menerima masukan, aduh, susah untuk sukses itu ya. Aduh, jangan sampai ya. Nah, kalau alat AWS ini tuh diperuntukkan untuk skala yang rumahan atau industri? Tentunya alat ini bisa mengkondisikan. Untuk skala rumahan juga bisa, untuk skala industri juga bisa, tergantung kebutuhannya. Jadi kami bisa mengkondisikan, misalnya untuk skala rumahan 10 untuk panel surya dengan 10 WP, spesifikasi 10 WP itu sudah cukup. Tapi untuk skala industri nanti berapa hektar kami harus mengkonversikannya, bisa 100 WP, 200 WP gitu. Tapi dengan harga 5.850.000 tersebut sudah mendapatkan panel surya dengan 100 WP spesifikasinya gitu. Jadi bisa dikondisikan juga nanti mungkin kalau lahannya luas, bingung pipanya harus bagaimana nih, pipanya melilit ke sana ke sini gitu. Betul. Jadi bisa juga pipanya ini pakai pipa yang tetes seperti selang tetes gitu, bisa juga gitu. Jadi tinggal dikondisikan saja. Kemudian kalau pompanya kuat apa enggak, kalau kira-kira ada 1 hektar atau bagaimana, kita bisa mengkondisikan tersebut. Gitu. Luar biasa ya. Pokoknya semuanya bisa dikondisikan. Jadi nggak usah khawatir ya. Ini buat Sobat Tani yang mau bertanya, sabar dulu, tahan dulu ya. Karena nih Bella mau sedikit tanya untuk rencana tindak lanjutnya. Seperti apa nih? Siapa yang mau menjawab? Baik, mungkin Heran. Untuk rencana keberlanjutan dari alat ini, kami berharap kepada seluruh penjuru dunia lah istilahnya bisa dibilang gitu, untuk mensupport alat kami, memberi masukan yang bisa dibilang tadi kritikan juga kami bisa menerima, karena dengan alat ini tentunya kami tidak berhenti di sini. Gitu. Kami akan terus berusaha untuk mengembangkan lebih lanjut, bahkan sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi bahwa aplikasi pun tidak berhenti pada Telegram, juga nanti akan berlanjut lagi ke aplikasi yang bahkan kita juga memiliki merek aplikasi tersendiri. Harapan kami seperti itu, karena kan mungkin juga dengan aplikasi sendiri itu kan juga kami harus menggunakan berlangganan yang lebih lagi, sehingga kami membutuhkan investment yang mungkin bisa masuk kepada kami, sehingga kami bisa lebih mengembangkan alat ini untuk menyeluruh, tidak hanya ke petani milenial juga. Iya, betul sekali. Kita kasih close dulu, tahan dulu sebentar ini. Aduh, ini dulu mama papahnya ngidam apa sih? Anak-anaknya pada pinter-pinter banget ya Allah, kan bisa dicontek gitu loh maksudnya ya. Oke, silakan, ini kita sudah memasuki sesi tanya jawab ya, Q&A. Silakan, question and answer. Silakan kalau misalkan mau bertanya langsung raise hand atau komen dulu di kolom komentar ya, di kolom chat ya. Silakan, monggo, mumpung nih jauh-jauh dari Malang nih, kita ketemu di PENAS, langsung ngobrol-ngobrol, kita kulik-kulik soal AWS. Tapi kalau AWS ini sendiri bisa didapetinnya di mana? Maksudnya kita harus beli datang ke mana gitu? Oke, ada kontak personnya nih Kak. Oke. Ada kontak personnya. Oke, ada kontak personnya. Jadi nanti supaya di-share ya di kolom chat ya. Oke, ada kontak personnya ya. Tapi kalau misalkan masih nunggu-nunggu nanti dulu, masih di ngechatnya kan ribet, ini yang live aja, langsung aja. Silahkan ya, raise hand dan komen di kolom chat. Pertanyaannya seperti apa? Silahkan, mumpung nih di sini ada millennials yang cerdas-cerdas nih. Ayo, silahkan, monggo. Gak usah gengsi-gengsi, Sobat Tani ya, nggak masalah, nggak umur mah nggak masalah, ya kan? Ternyata dipikirnya,
Lah tanya sama mahasiswa, oh jangan salah gitu. Mereka kadang kita bisa bertukar pikiran di sini ya. Makanya adanya yang namanya Millennial Agriculture Forum ini tuh di situ. Silahkan. Oke, ini sudah ada pertanyaan dari, mohon maaf ya, agak kurang zoom gitu. Oke, ini dari Taufik Hidayat. Pemain bulu tangkis nih jangan-jangan ya. Udah pindah jadi tani milenial nih saya rasanya. Atau jadi ini. Oh, dari Polbangtan Malang juga. Ini siapa? Ada yang kenal atau enggak? Oh iya, ada. Oh, ada. Dari teman kami. Oh, oke. Dia tidak hadir atau tidak hadir? Oh, enggak hadir. Oke. Supportlah ya Taufik Hidayat, teman-temanmu ini. Waduh, luar biasa. Ini, oke, ada pertanyaan. Smart farming tentunya menggunakan device yang menggunakan internet untuk menghubungkan perangkat yang ada di lapangan dengan ponsel agar bisa memerintahkan program yang telah ditetapkan. Jika perangkat tersebut digunakan di daerah yang sangat minim sinyal, solusinya apa yang bisa ditawarkan? Silahkan, siapa yang menjawab? Benar, tepat sekali. Alat ini ngomongnya Ustaz, jadi juga susah sinyal nih ya kan? Iya, ini susah sinyal. Di sini pasang AWS gimana tuh? Coba. Gitu. Jadi untuk alat ini sendiri kami kembali lagi dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, kita menyesuaikan dengan kondisi itu sendiri gitu. Jadi mengefisiensi alat itu sendiri seefisiensi mungkin gitu. Jadi semisalkan di daerah itu susah sinyal ya mungkin jaringannya apa yang cocok di situ, yang pertama itu. Terus untuk yang misalkan tidak bisa didigitalisasikan, yaitu tidak bisa diaplikasikan, kami ya juga memberikan pengertian terhadap petani itu sendiri gitu. Jadi kalau notabene alat ini dengan koneksi internet, ketika di daerah itu tidak ada internet, ya itu sebagai kendala di situ juga. Kendala ya. Mungkin kan nanti kan akan terwujud sebuah inovasi baru ya kan. Kita nggak tahu nih ke depannya tiba-tiba nggak usah pakai sinyal semuanya beres. Wah, boleh menambahkan? Oh boleh dong, silakan. Oke, jadi untuk koneksi sinyal ya, tadi permasalahan koneksi sinyal itu karena kita ketika menggunakannya melalui Telegram, menggunakan melalui aplikasi Android ya, Android. Tapi alat ini tidak melalui Telegram pun bisa berjalan, tenang bisa berjalan. Jadi memang alatnya bisa langsung memberikan sinyal gitu dari sensor sudah disetting untuk mendisplaykan di ininya. Jadi tidak bisa, memang kalau ada kendala sinyal tidak bisa menaikkan telepon, tetapi bisa di alatnya langsung. Di display alatnya langsung gitu. Jadi bisa disetting dari alatnya langsung? Iya, bisa langsung ditampilkan gitu. Tidak harus kita harus memantau gitu. Dan itu tetap berjalan. Tetap berjalan sesuai dengan kelembapannya yang dideteksi oleh sensor tersebut gitu. Oke. Sudah terjawab ya. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi mau sinyal hilang. Cuman ya kayak susah dihubungin, hubungan kalian aja ya kan, sama kekasih dan sama istri mungkin ya kan, jadi susah gitu. Tapi kalau AWS aman, tentram ya. Ternyata bisa disetting langsung dari alatnya itu sendiri. Oke, silahkan. Ada lagi yang mau bertanya? Monggo, masih banyak ini waktunya. Ayo. Kita di sini kira-kira sampai besok sih ya. Enggak dong ya. Oke. Nah, ini dia ada yang tanya, ini udah ada sertifikasinya belum? AWS ini. Oke, jadi untuk sertifikasi kami memang belum mengantongi sertifikasi dari sertifikasi yang dari badan pemerintahan, tapi kami telah menjuarai beberapa perlombaan, salah satunya di IPB, KTIN IPB, yang menjadi jurinya juga dosen-dosen IPB, yang tentunya sangat reputable sekali ya, reputasi. Kemudian juga dari Unida Gontor, dan kami juga mulai banyak diajak bekerja sama dengan berbagai pihak terkait gitu. Dan kami juga sangat membuka kerjasama untuk mungkin ada yang mau investasi atau mensupport kami sangat membuka sekali gitu. Wow, ayo silahkan nih di support nih. Jadi untuk rencana tidak lanjut dalam waktu dekat ini sendiri, kami kami sudah memprediksikan bahwa pertanian ini sudah disertifikasikan, apa udah terpercaya atau belum gitu. Jadi langkah awal kami untuk saat ini kami mengikuti dengan berbagai kejuaraan-kejuaraan terlebih dahulu. Kita fokuskan seperti itu, kita mencari kejuaraan yaitu di universitas maupun di swasta ataupun itu di yayasan-yayasan yang mengadakan event tersebut gitu. Untuk biar alat ini udah teruji bahwa ini sudah pernah menjuarai ini gitu. Wow, tuh seperti itu ya. Jadi ya tenang nanti akan ada waktunya ya kan, betul, semuanya berproses. Oke, silakan, mungkin ada pertanyaan lagi.
Ayo langsung ditanya-tanya aja. Nih, masih banyak nih waktu kita nih, ayo. Boleh banget mau tanya soal apa, mau si ragu-ragu, mau beli atau apa atau gimana gitu kan. Oke, silahkan. Atau mau raise hand juga boleh. Mungkin ada teman-teman dari Polbangtan yang lain kan, dari Polbangtan Bogor misalnya, saling sharing gitu kan. Silahkan, boleh banget yang raise hand. Ayo, monggo, raise hand, ya. Oke. Berarti ini baru pertama kali ini ya untuk pameran ya. Ya. Wow. Atau mungkin teman-teman yang lagi ada di sekitar Padang atau mungkin yang sedang bergabung di acara ini bisa banget ke stand kami, stand gelar teknologi Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, karena akan ada alatnya langsung dan mungkin bisa mencoba gitu ya secara langsung gitu bagaimana alatnya gitu kan. Wah, tuh langsung aja nih buat teman-teman yang lagi mampir-mampir ke Penas atau memang ikutan juga ya di Penas ini, langsung aja mampir nih di standnya Polbangtan Malang ya, langsung aja lihat tuh AWS di situ ya, prosesnya seperti apa, tanya unek-unek yang mau ditanyain, silahkan langsung bisa lihat langsung gitu ya. Oke, ini sudah ada yang bergabung dengan siapa? Halo, selamat sore. Di unmute dulu mungkin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana ini? Oh, dari Malang ya? Siap, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Julung Sajawa dari Malang. Oke. Gimana nih? Ada yang mau ditanyain? Mohon izin untuk bertanya. Silahkan. Terkait dengan alat ini, apakah dari alat ini tidak ada alat untuk memonitoring hama, dan juga kita tidak bisa melupakan unsur makro dan mikro lainnya selain NPK. Apakah kira-kira untuk kedepannya bisa ditambahkan untuk alat mendeteksi atau mengukur unsur selain dari NPK? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Siapa nih tadi namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Boleh diulang nggak? Mohon izin. Siapa namanya tadi? Nio Julung Sadewa. Oh, Nio, iya. Oke, Nio, terima kasih untuk pertanyaannya, Nio. Oke, silahkan nih. Mungkin ada yang bisa langsung Mohon izin untuk menjawab. Oke, Jadi silakan. untuk alat ini sendiri kami ciptakan yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu kami menyesuaikan dengan kebutuhan petani. Ketika di situ emang tidak dibutuhkan untuk sensor untuk hama ataupun sensor untuk deteksi yang lain, itu kami juga tidak menyediakan itu. Jadi kami kembalikan budgetnya petani ada berapa, terus kebutuhan petaninya itu untuk apa, itu yang pertama. Kemarin kami juga sudah membuat untuk rencana tindak lanjutnya, yaitu kami akan menerapkannya di greenhouse. Tetapi dengan berbagai pertimbangan jadi rencana jam, terus di situ ada perangkap hamanya sendiri, buka pintunya secara otomatis, itu dibikin seperti ya udah kita tinggal ke situ buat refreshing aja gitu, buat hilangkan penat itu aja, buat petaninya lebih mudah. Tapi kita tarik terus kita pertimbangkan itu kayak belum dibutuhkan petani gitu. Jadi kita pikir jika kami bikin rencananya itu yang emang itu diperlukan oleh petani yang sangat krusial gitu. Jadi kita fokuskan di irigasinya terlebih dahulu, dan irigasi ini dapat digunakan di secara industri maupun rumahan, dan itu dapat digunakan di polybag ataupun di seperti pematangan tanah biasa seperti itu. Oke, luar biasa ya. Tapi nih ngomong dengan perubahan cuaca yang sangat ekstrim ya, kita tahu sendiri kan ya, seperti sudah Andin bilang tadi di awal. Ini setelah menggunakan AWS ini apa sudah dipastikan untuk tidak akan gagal panen? Oke. Kalau mungkin kalau berdasarkan prinsip kerjanya nih Kak, kalau berdasarkan prinsip kerjanya kami bisa memastikan kalau tidak akan terjadinya gagal panen karena
sudah terdeteksi dengan sensor-sensor tersebut gitu. Ada kelembapan, kemudian NPK sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dan mungkin izin agak flashback yang tadi, mungkin pertanyaan yang tadi, apakah untuk hama itu harus ada sensornya gitu ya? Kami memang benar yang Oscar tadi bicarakan bahwa tergantung kebutuhan krusial dari petani tersebut. Kemudian kalau kita menitik beratkan pada era asosiatif 5.0 gitu Kak, adanya kolaborasi antara manusia dan teknologi. Hama itu sangat macam-macam sekali gitu Kak. Perlu adanya identifikasi yang maksimal agar penanganan juga maksimal. Salah satunya identifikasi langsung melalui orang-orang yang ahli OPT gitu, hama tanaman dan sebagainya gitu. Jadi kami tidak semata-mata benar-benar harus menggantikan teknologi ini bisa menggantikan manusia gitu. Bisa juga adanya kolaborasi manusia, kaum-kaum intelek juga sangat dibutuhkan di sini gitu Kak. Wow, luar biasa ya. Waduh, keren banget ini. Aduh, ini cuaca juga dulu kan udah mulai mendung-mendung. Kalau di sini sudah mulai awan-awan sudah mulai menghitam gitu ya, mendung-mendung gimana gitu ya. Aduh, jangan hujan dulu ya, kita masih mau ngobrol banyak nih. Ayo silahkan nih buat teman-teman Sobat Tani semuanya, langsung aja raise hand seperti Nio tadi. Nio juga langsung mengutarakan apa yang dia mau tanyakan. Mumpung nih teman-teman dari Polbang Tanalang lagi ada di sini gitu kan. Kapan lagi gitu kan. Ayo silahkan, coba ada yang di kolom chat mungkin sudah bertanya-tanya. Oke. Dari Henry, apakah nantinya kalau sudah membeli alat tersebut ada pendamping dan pemasangan instalasi alat tersebut? Oke, silakan siapa yang mau menjawab? Baik, tentunya akan ada pendampingan dan juga pemasangan instalasi tersebut. Namun di harga 5.850.000 tersebut masih belum termasuk biaya pemasangan instalasi, Kak. Juga belum termasuk pipa-pipanya yang akan digunakan karena akan menyesuaikan kebutuhan lahan. Dan tentunya harga itu masih harga mahasiswa nih Kak, karena kita masih based on research gitu ya Kak ya, untuk kepentingan riset gitu. Dan kami akan senang sekali apabila alat ini bisa dikomersilkan lebih luas lagi gitu. Kami sangat senang sekali tentunya. Nah, tolong mohon bantuannya gitu ya. Ini teman-teman yang seperti teman-teman influencer juga nih harusnya nih pada sadar nih membantu. Tapi ngomong-ngomong bener loh, ada loh beberapa teman-teman saya yang di dunia entertain itu sudah sadar akan ternyata enak ya kalau misalkan lagi stres tinggal ke rooftop doang ngeliatin tomat, ngeliatin buncis, apalah segalanya kayak gitu, horti-horti gitu. Ternyata itu self healing juga gitu. Luar biasa, bener tadi yang dikatakan Oscar bahwa cuman ngelihat hijau-hijau gitu aja udah bisa melepas penat ya, stres dari kerjaan kantor, macet di jalan, pulang-pulang lihatin tanaman yang hijau-hijau, Masya Allah seger banget gitu ya, stres rasanya langsung hilang gitu ya. Oke sahabat tani silahkan nih, masih ada waktu sekitar 5 menit lagi ya, sebelum ini sepertinya sudah agak gerimis-gerimis gitu ya kan, gerimis mengundang gitu kalau orang dulu bilang ya, kalau kayak judul lagu nih ya, jangan sampai saya nyanyi di sini, jangan. Oke silahkan langsung saja bertanya-tanya lagi nih. Sama ada Andin, ada Herna, ada Oscar di sini, anak-anak muda yang sangat berprestasi ya, anak-anak milenial yang menunjukkan bahwa ternyata anak muda zaman sekarang ini tuh bisa berinovasi lebih gitu. Nah, silakan ini ada Zulaisyah juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, berapa persen tingkat keberhasilan dari alat tersebut jika diaplikasikan di lahan baik di greenhouse ataupun lahan luas? Terima kasih. Silakan, siapa yang mau menjawab? Menjawab nggak ya? Oke, Herna, silakan. Dari alat automatic watering system ini, mengapa difokuskan ke irigasi dahulu? Karena setiap tanaman itu kan yang menentukan pertumbuhan tanaman itu adalah dari irigasi tersebut. Oleh karena itu, mengapa kami mengutamakan riset kami terlebih dahulu pada irigasi? Karena itu yang benar-benar dibutuhkan oleh tanaman. Karena jika kebutuhan irigasi tanaman terpenuhi, termasuk dari kelembapannya pas, dari NPK-nya juga pas, maka hama yang akan datang pun juga sulit. Karena hama yang datang itu kan karena tanaman yang kurang sehat, kondisi tanaman yang kurang sehat. Oleh karena itu, mengapa kami mengutamakan di bagian irigasinya? Karena irigasi itu bisa mempengaruhi dari tingkat kesehatan tanaman tersebut, sehingga jika tanaman dari kebutuhan irigasi terpenuhi, dari kebutuhan NPK terpenuhi, dari tingkat keasaman dan basa dari tanah yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut pas oleh tanaman tersebut, maka tanaman itu akan maksimal, sehingga itu akan menambah
kemungkinan untuk meningkatnya hasil dari produktivitas tanaman tersebut. Seperti itu, Pak. Oke, luar Mohon biasa. izin menambahkan, Iya, jadi boleh. untuk persentase terhadap keberhasilan tanaman itu sendiri, kami itu memperkecil tingkat kegagalan. Jadi untuk itu gagal enggak dengan menggunakan ini, tapi ini memperkecil tingkat kegagalan. Jadi contohnya sendiri kayak tiba-tiba tadi panas, terus saat ini mendung gitu. Ya. Jadi kayak pengendalian OPT sendiri kayak kita penyemprotan gitu. Jadi kan kita nggak tahu, oh nanti sore kira-kira hujan kok enggak ya, kita gitu lah. Jadi kan yang dihadapi petani saat itu kan biasanya sore nyemprot gitu, nyemprot tanaman, habis itu siangnya hujan gitu. Jadi kan biaya produksinya yang disemprot sia-sia gitu. Jadi kurang efektif juga. Jadi dengan aplikasi itu sendiri kami itu sebelumnya nanti sore mau nyemprot, di situ juga ada dilampirkan di aplikasinya, kira-kira nanti sore hujan apa enggak, besok hujan apa enggak, di situ sudah terampilkan juga gitu. Boleh menambahkan nih, Kak? Boleh. Silakan. Tadi kan pertanyaannya tentang keberhasilan nih antara greenhouse sama di ladang yang biasa gitu ya, terbuka. Tentunya memang ada perbedaan tentunya. Dan alat ini lebih baik memang diperuntukkan untuk di greenhouse. Karena di greenhouse kan secara iklim, secara kondisi lingkungan, semuanya hampir sesuai gitu ya. Stabil, mikro gitu. Dan kita bisa mengkondisikannya lebih mudah. Namun juga di lahan, jadi tingkat keberhasilan di greenhouse dan di lahan tentunya berbeda. Dan tingkat keberhasilannya lebih tinggi di greenhouse karena sudah terkondisikan gitu. Tapi juga di lahan tidak menutup kemungkinan, karena di lahan juga nanti akan butuh kalibrasi gitu ya, kalibrasi setiap lahan tersebut gitu. Mungkin bedengan yang satu dengan bedengan yang lain, peta yang sana itu berbeda gitu. Jadi perlu adanya kalibrasi yang lebih detail lagi gitu, Kak. Tapi nih ya, sebelum kita akhiri nih perjumpaan kita pada sore hari ini, kenapa kok tiba-tiba kepikiran untuk bikin AWS gitu? Awalnya tuh gimana gitu? Kok tiba-tiba tercetus inovasi, wah kayaknya kita bikin AWS aja nih gitu ya kan? Seperti apa tuh? Siapa yang mau jawab? Dari saya dulu. Oh ya, Oscar, silakan. Kalau dari saya sendiri sih, keresahan yang pertama itu dari keresahan dari petani sendiri. Yang pertama, jadi kok yang di sini siapa sih yang mau jadi petani gitu. Terus motivasi yang keluar tuh, jangan malu menjadi petani. Petani itu kotor, petani itu gitu. Sekarang emang pertanian kotor gitu. Kalau emang mau bersih terus wangi ya jadi jual parfum gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau memang pertanian ya memang kotor gitu. Tapi gimana caranya kalau pertanian itu bisa dimasuki oleh semua golongan gitu. Terutamanya sendiri tuh di kalangan muda gitu. Jadi AWS ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat luas gitu. Tapi mungkin dengan adanya inovasi seperti ini kan juga kotor-kotornya juga agak berkurang gitu kan, nggak mungkin jadi kumal banget gitu kan. Ya. Waduh, luar biasa. Oke, closing statement nih ya buat para milenial di sini, para mahasiswi Polbangtang Manang. Harapan kedepannya seperti apa? Mungkin mulai dari Oscar dulu. Untuk harapan kedepannya sendiri sih ada dari berbagai pihak yang mau bekerja sama dengan kita dalam itu, entah di risetnya, entah itu di pengembangannya, entah itu di investornya. Kami sangat berharap terkait adanya itu. Terus kami juga harapan lebih lanjutnya, kami juga akan mengikuti event-event kejuaraan yang lain juga untuk mengadakan ini biar lebih lebih terpercaya untuk alat ini sendiri. Terus harapannya juga dapat diterima oleh masyarakat. Oke, silakan kalau Herna. Baik, memang alat ini kan memang ditujukan untuk petani milenial, petani muda. Jadi saya ingin berpesan pada para petani muda supaya ayolah kita bekerja sama, kita bisa berkarya di sini supaya kita juga bisa mensupport lumbung pangan dunia 2045 seperti yang kita saksikan kepada yang lainnya seperti itu, Bang. Jadi kita harus bisa mengoptimalkan, kita harus petani muda harus berani berkarya seperti itu, Pak. Wow, keren. Oke, selanjutnya Andin. Kalau dari saya mungkin memfokuskan pada meningkatnya produktivitas pertanian dan juga mensejahterakan petani dengan menekan biaya produksi, salah satunya dari biaya tenaga kerja atau biaya yang lainnya gitu. Menekan biaya-biaya variabel tersebut gitu, agar kita tidak berfokus pada kebutuhan pupuk sekarang mahal, ketersediaan pupuk terbatas, kan isu-isu yang sering didengar gitu. Yuk coba kita menilik ke belakang nih, biaya produksi dalam satu kali panen itu apa saja gitu, lalu kita cari solusinya. Salah satunya dari sarana prasarana gitu. Wow,
Luar biasa. Itu dia. Tapi sebelumnya, ini dari tadi ternyata saya bikin salvok ya. Ini hostnya langsung salah fokus. Ternyata kok tiba-tiba di depan saya ini ada sebuah pertanyaan yang panjangnya kayak cerpen gitu ya. Oke. Ini dari Rian Sakti. Mohon izin bertanya Mbak Os Cantik. Waduh, rayu ini nggak bisa nih. Dan narasumber, memang penggunaan teknologi sangat luar biasa dan memudahkan dalam proses monitoring. Namun, karena harus adanya penyesuaian lahan, apakah dibutuhkan penyesuaian atau kalibrasi sensor lagi dengan lahan yang berbeda-beda? Satu, pertanyaannya itu ya, diingat ya guys ya. Dua, ini pertanyaan terakhir tapi borong ya, luar biasa loh. Dan sampai berapa lama alat ini bisa digunakan? Yang terakhir, apakah ada kemungkinan force major-nya atau kemungkinan sensor akan rusak? Nah, silakan. Pertanyaan pertama dulu. Di lahan yang berbeda-beda seperti apa tuh? Oke, tadi pertanyaan Kalibrasi pertama, sensor. kalibrasi sensor ya. Kalibrasi sensor tentunya sangat dibutuhkan karena memang kondisi lahan banyak sekali yang macam-macam. Ada lahan yang kering, Betul. ada lahan yang mungkin seperti lahan gambut, ada lahan yang bermacam-macam gitu ya. Pasti dibutuhkan kalibrasi sensor. Itu sudah pasti gitu. Mungkin bisa pertanyaan lain. Ya, yang dimaksud dengan kalibrasi sensor, izin menambahkan, di situ alat ini dibawa kemanapun dengan kondisi tanah seperti apapun itu bisa digunakan. Yang dimaksud kalibrasi sensor yang kami maksud itu, ketika sensor itu ditancapkan dan sensor bisa mengirim data yang ada di dalam tanah ke Telegram maupun ke LCD yang sudah didisplaykan di situ. Itu sekitar waktunya sekitar 5 menit sampai ke 10 menit seperti itu. Jadi untuk pertanyaan keduanya, pertanyaan keduanya adalah, nah kan admin mana nih? Hilang nih pertanyaannya. Pertanyaannya kayak pilihan ganda gitu ya. Iya, kayak ujian gitu banyak. Oke, oh ya kemungkinan rusak. Mungkin sensornya akan rusak nggak kalau misalkan menggunakan AWS ini gitu. Untuk estimasi yang kami lakukan kemarin itu dengan berbagai riset yang kami lakukan itu kerusakannya itu di atas 3 tahun sampai ke 4 tahun itu baru rusak, dan rusaknya itu tidak secara menyeluruh. Mungkin yang bisa rusak itu kan ya digunakan seperti baterai, terus itu kalau baterai itu kemungkinan rusaknya kan tinggi. Kalau misalkan kayak panel surya itu kan tinggal dibersihkan, gitu, tinggal biaya awal aja. Terus kayak pompa itu kan juga harus melakukan pengecekan dan dirawat secara berkala dan terus menerus. Maintenance-nya ya, yang lebih penting tuh harus di-maintain gitu ya. Luar biasa. Oke. Tidak terasa ternyata sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol, seru sekali, luar biasa. Terima kasih banyak untuk Oscar, untuk Herna, untuk Andin, sukses terus. Semoga mendatangkan inovasi-inovasi yang lebih mutakhir lagi, diperlancar semuanya, dan makin banyak masyarakat yang mau tiba-tiba bertani karena tiba-tiba ada yang namanya alat AWS ini yang mempermudah segalanya ini ya, luar biasa sekali. Untuk Bapak Ibu semua yang mungkin lagi hadir di Pena, silahkan mampir ke booth-nya Polbangtan Malang ya. Silahkan, di situ ada alat yang namanya AWS. Nah, AWS tuh, coba apa sih AWS itu yang tadi belum ngikutin dari awal nih, mungkin kan pada jalan-jalan gitu kan. Langsung aja mampir, langsung tanya-tanya di situ seperti apa. Oke, sekian dari saya Fisabel Lebih. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan tentunya saya dan semua kru yang bertugas dari Maaf pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Keren, mantap.